Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Ikhwani sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan adalah satu-satunya yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kita full di dalamnya berpuasa. Berpuasa di bulan suci Ramadan adalah kewajiban dan rukun dari rukun-rukun Islam. Namun bukan hanya puasa Ramadan yang Allah syariatkan. Banyak puasa-puasa sunnah yang disyariatkan dalam Islam. Di antaranya adalah puasa di hari Senin dan Kamis, puasa Daud, puasa Arafah, puasa Asyura, puasa Tasu'ah, puasa-puasa yang lainnya. Namun ikhwan sekalian yang perlu kita fahami, di antara puasa yang disyariatkan tersebut ada juga yang dilarang. Dan bentuk pelarangan ini ada yang hukumnya makruh dan ada juga yang haram. Tema kita pada hari ini adalah terkait dengan itu, yaitu hari-hari yang dilarang kita berpuasa di dalamnya. Yang paling utama, yang pertama adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Dua hari raya ini ikhwan sekalian adalah merupakan dua hari raya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita untuk berpuasa di dalamnya. Makanya disebut sebagai Idul Fitri, Idul Adha, artinya adalah hari yang harus kita agungkan dengan makan dan minum di dalamnya. Yang harus kita istimewakan dengan menikmati hidangan, makanan yang kita buat. Bukan hari untuk berpuasa dan menahan untuk tidak makan dan minum. Idul Fitri dan Idul Adha diharamkan kita berpuasa karena bukan waktunya untuk kita berpuasa. Dia adalah hari yang istimewa yang harus kita banggakan, yang harus kita agungkan dengan makan dan minum di dalamnya. Hari apapun alasannya, di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha tersebut, dan puasa apapun yang ia lakukan tetap dilarang, haram, bukan hanya makruh. Dan ini disepakati oleh seluruh ulama kaum muslimin dimanapun mereka berada, dari salaf maupun khalaf sampai hari kiamat. Ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW dari Abu Ubaid yang merupakan mantan budak dari Ibnu Azhar, mengatakan syahidtul 'ida ma'a Umar bin Khattab faqala hazani yaumani naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam am siyamihima. Kata beliau, saya lebaran atau berhari raya bersama dengan Umar bin Khattab. Lalu beliau mengatakan dua hari yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita berpuasa. Yaumu fitrikum min siyamikum wal yaumul akhir ta'kuluna min nusukikum. Yaitu hari berbuka setelah kalian berpuasa, yaitu 1 Syawal, Idul Fitri. Dan hari yang lain adalah ta'kuluna fihi min nusukikum, yaitu Idul Adha, yaitu hari di mana kalian makan daging binatang sembelihan kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an siyami yaumain. Nabi melarang kita berpuasa dua hari tersebut, Yaumul Fitri wa Yaumun Nahri, yaitu hari Fitri dan hari Nahri, yaitu hari raya kurban. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ikhwani sekalian, dua hari raya itu bukan hanya makruh kita berpuasa, tapi haram hukumnya. Kemudian hari yang lain yang kita dilarang di dalamnya berpuasa adalah yang disebut dengan Ayyamut Tasyrik. Ayyamut Tasyrik ini adalah hari di tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Nggak boleh kita berpuasa di dalamnya. Tidak boleh berpuasa di hari-hari ini. Sebagaimana hadis Nabi, Ayyamut Tasyrik ayyamu aklin wa syurbin. Rawahu Muslim. Yaitu hari makan dan minum. Bukan hari untuk berpuasa. Hari dan makan dan minum, kata Nabi SAW. Ini berdasarkan juga hadis Nabi SAW dari Abu Murrah. Abu Murrah ini adalah mantan budak
dari Ummi Hani. Beliau mengatakan bahwa beliau masuk ke rumah Amr bin Al-As bersama dengan Abdullah bin Amr. Lalu Amr bin Al-As menyuguhkan makanan kepada mereka berdua. Faqala kul, kata Amr bin Al-As, makanlah kalian. Lalu Abu Murrah mengatakan, ini shaim, saya berpuasa. Maka Amr bin Al-As mengatakan, kul. Lalu beliau mengatakan, makanlah. Fahazihil ayyamul lati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an nuftiraha wa yanhana an siyamiha. Ini adalah hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk makan, untuk tidak berpuasa. Rasulullah larang kita untuk berpuasa di dalamnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud rahimahumullahu ta'ala. Dilarang kita berpuasa di dalam hari-hari tersebut, 11, 12, 13 Zulhijjah, setelah hari kemarin Idul Adha. Kenapa? Masih ada daging yang kenapa kita disuruh menyembelih kurban untuk dimakan, untuk disantap, untuk kita nikmati. Maka hari-hari itu kita dilarang oleh Rasulullah SAW untuk berpuasa. Hari itu adalah hari untuk makan. Ayyamu akli wasyurbi, hari-hari untuk makan dan minum, ikhwani sekalian. Maka kalau ada puasa-puasa yang ingin ia lakukan, baik itu qada dari Ramadan sebelumnya, tunda dulu sampai hari-hari yang betul-betul tidak ada larangan di dalamnya. Bersabar. Lakukan di hari yang betul-betul kita yakin tidak ada larangan di dalamnya. Sehingga kita memperoleh pahalanya, qada kita selesai, bahkan kita juga tidak berdosa. Masa kita mau melakukan ibadah, lalu kita berdosa? Berdosa. Kita bisa berdosa, melakukan suatu ibadah tapi berdosa. Kenapa? Karena kita lakukan ibadah tersebut bukan pada tempatnya. Karena kita lakukan ibadah itu bukan pada waktunya. Sedangkan suatu ibadah itu terikat dengan waktu, terikat dengan tempat, terikat dengan tata cara, terikat dengan syarat-syarat, terikat dengan rukun-rukunnya. Maka ikhwan sekalian, di antara hari yang diragukan atau di hari yang dilarang kita berpuasa di dalamnya itu adalah selain dari Idul Fitri yang Idul Adha adalah hari Tasyrik 11, 12, 13 di bulan Zulhijjah tersebut. Baik. Kemudian yang lain adalah berpuasa di hari Jumat. Bagaimana hukumnya berpuasa di hari Jumat? Saya katakan begini. Kalau antum berpuasa di hari Jumat sendirian, misalnya hanya qada saja, itu jangan dilakukan di hari Jumat. Lakukan di hari yang lain. Atau lakukan di hari Jumat dan dibarengkan dengan hari Kamis. Atau dibarengkan dengan hari Sabtu. Karena yang dilarang oleh Rasulullah SAW itu adalah munfaridan di hari Jumat. Yaitu berpuasa hanya di hari Jumat. Kecuali yang dibolehkan oleh Rasulullah SAW untuk kita berpuasa, atau yang dibolehkan dalam syariat kita untuk kita berpuasa di hari Jumat walaupun sendirian tanpa kita barengi dengan hari Kamis atau hari Sabtu, yaitu kalau hari Jumat itu bertepatan dengan hari Arafah. Kalau hari Jumat itu bertepatan dengan hari Arafah. Kan hari Arafah kita tidak bisa berulang. Hari Arafah itu tidak bisa berulang dalam setahun, dia datang satu kali. Hari Arafah. Kalau ia bertepatan dengan hari Jumat, maka kita boleh berpuasa. Dan kita berpuasa bukan karena hari Jumatnya, tapi kita berpuasa karena hari Arafah. Yang kedua yang boleh berpuasa di hari Jumat sendiri itu adalah yang terbiasa berpuasa Daud, selang-seling. Hari Rabu ia berpuasa, hari Kamis ia berbuka, hari Jumat ia puasa, hari Sabtu ia berbuka, hari Ahad ia berpuasa. Boleh ia lakukan seperti itu. Maka berpuasa di hari Jumat dengan sendirian, selain daripada yang saya sebutkan tadi itu, yaitu di hari Arafah, atau puasa Daud, atau mungkin puasa Muharram tanggal 10 bulan Muharram yang tidak mungkin berulang,
maka itu insya Allah dibolehkan oleh ulama kita. Maka tidak diperkenankan berpuasa di hari Jumat sendiri kecuali kita berpuasa sehari sebelumnya atau berpuasa setelahnya. Ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yasumu ahadukum yaumal jum'ati illa ayyasuma qablahu aw ba'dahu." Tidaklah diperkenalkan salah seorang di antara kalian berpuasa di hari Jumat. Di hari Jumat, kecuali ia berpuasa sehari sebelumnya dan juga berpuasa sehari setelahnya. Baik. Satu lagi hadis dari Juwairiyah binti Al-Haris radhiyallahu anha, bahwa pernah suatu saat Nabi SAW datang ke rumahnya di hari Jumat. Kebetulan Juwairiyah binti Al-Haris ini radhiyallahu anha berpuasa di hari itu, hari Jumat. Maka Nabi SAW bertanya kepadanya, "Asumti ams? Apakah kamu berpuasa kemarin?" Qalat la. Ia pun mengatakan tidak. "Turidina an tasumi ghadan? Apakah kamu mau berpuasa besok, yaitu hari Sabtu?" Qalat la. Dia mengatakan tidak. Kata Rasulullah, "Fa'aftiri." Kalau begitu berbuka saja. Ikhwani sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian puasa yang lain yang dilarang adalah berpuasa fi yaumis syak, yaitu hari yang diragukan. Hari yang diragukan ini oleh ulama kita mengatakan di tanggal 30 bulan Sya'ban. Disebut dengan hari yang diragukan karena diragukan masuknya di 1 Ramadan atau belum. Hari ini 29 bulan Sya'ban. Di malam harinya orang memperhatikan hilal. Kalau hilal nampak, maka besok berpuasa 1 Ramadan. Kalau ia tidak nampak, kemungkinan 2 hal. Yang pertama, kalau langit cerah, tidak ada penghalang, dan ia tidak nampak, maka itu jelas besok adalah tanggal 30 Sya'ban. Yang kedua, kalau ia tidak nampak hilal, disebabkan karena ada yang menghalangi, mendung, cuaca tidak bagus, dan seterusnya, maka besok adalah diragukan masuknya 1 Ramadan atau masih tanggal 30 bulan Sya'ban. Maka kata Nabi SAW, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Berpuasa kalian dengan melihat hilal, berbuka kalian dengan melihat hilal. Fa in gumma alaikum, apabila mendung. Nah, ini ada isyarat dari Nabi SAW. Kalau mendung, tidak kelihatan hilal disebabkan karena mendung atau cuaca yang tidak bagus, itu faqduru lahu salasin, kata Nabi. Maka perkirakanlah dengan jumlah Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, itu di tanggal 30 itu disebut dengan yaumus syak. Dilarang kita oleh Nabi SAW untuk berpuasa, sebagaimana beliau mengatakan, la tuqaddimu Ramadan bisawmi yaumin aw yaumain illa rajulun kana yasumu sawman falyasumhu. Jangan sekali-kali kalian mendahului bulan suci Ramadan dengan berpuasa sehari ataupun 2 hari, kecuali seseorang yang terbiasa berpuasa lalu ia lakukan, silahkan ia lakukan. Yang tidak boleh. Orang yang gak pernah berpuasa sebelumnya tiba-tiba di hari itu berpuasa. Puasa apa dia? Apakah puasa Sya'ban atau 1 Ramadan? Maka supaya tidak terjadinya yang seperti itu, Nabi SAW melarang kita. Sehingga Ammar bin Yasir juga mengatakan, "Man shoma al-yawma alladhi yushakku fihi faqad 'asa Abul Qasim." Barang siapa yang berpuasa di hari yang ia ragukan, maka ia telah durhaka kepada Rasulullah SAW. Ini larangan untuk kita berpuasa di hari itu. Sebagian ulama memakruhkan dan sebagian yang lain mengharamkan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.